Halo, nama saya Andre. Nama saya Bayu Prasetya. Nama saya Bing Fei. Aku Caroline. Saya Denis. Nama saya Hermawan. Nama saya Alvin Raditya. Nemu kerjaan lain. Jadi selama ini ya, udahlah apa sing ada, sing mesti siapno ya Kak Serati dulu. Aku emang suka desain sih. Ya sebenarnya karena saya kuliah arsitek. Kebetulan saya juga bisanya arsitek, saya nggak bisa. Selain itu saya tidak terlalu kompeten. Dulu emang suka art itu suka. Aku lebih suka artnya sih. Awalnya sih jadi ilustrator, sempat kursus Corel. Waktu ketemu kursus Photoshop itu kebetulan kenal sama satu temen yang ternyata dia buka kantor desain. Ya dari situ akhirnya bisa dibilang tersesat di jalan yang benar lah. Akhirnya sampai bisa buka kantor sendiri. Kalau awal mulanya dulu pertama tahun 2007, mungkin sama seperti yang lainnya lah. Jadi kita mahasiswa desain. Hari pertama sama 3 orang temen. Jadi berangkat di kamar sendiri dengan PC pada saat masa kuliah gitu, dan berusaha untuk cari klien. Faktor utama kalau secara gampang ya, yang berkembang dari desain grafis Surabaya adalah universitasnya atau pendidikannya. Jadi kalau di zaman saya dulu, saya kuliah masuk tahun 2002 tuh mungkin cuma ada 3 kampus desain di Surabaya. Sekarang tuh udah banyak banget lah, bahkan baik yang formal, informal, atau yang strata 1 atau S1 gitu ya, atau yang diploma, itu udah banyak banget. Kalau kenapa berkembang, saya lebih melihat bahwa ya ada faktor tren juga sih. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi desain grafis ini jadi banyak digemari oleh anak-anak muda gitu. Ya belakangan mungkin salah satu alasannya karena ya dilihat postur seorang desainer tuh keren kali ya. Menurutku bagus sih. Kayak so far aku di sini udah ketemu komunitas desain. Aku juga udah kayak lihat-lihat di internet juga, kayaknya growing gitu, bertumbuh banget komunitas desainnya. Terus aku lihat di jalan-jalanan gitu juga banyak artnya gitu ya. Jadi kayak oke banget sih. Berkembang ya pasti ya, karena kan setiap tahun juga lulusannya mungkin bertambah banyak ya. Kedepannya pasti akan semakin persaingan semakin ketat. Kalau saya mengibaratkan tuh begini, kalau lulusan desain dari satu angkatan suatu kampus universitas di Indonesia atau di Surabaya spesifiknya, itu meluluskan misalnya 100 orang. Berarti ada 100 calon desainer yang akan terjun ke lapangan. Tapi meskipun teknisnya tidak 100 orang yang jadi, atau tidak 100 orang yang benar-benar bekerja di sana, tapi ada 100 orang calon lawan. Menurut saya belum mencapai titik maksimalnya. Jadi masih banyak yang bisa digali, masih banyak yang bisa dikembangkan. Surabaya sebagai kota kedua terbesar di Indonesia, kita bisa lihatlah di Jakarta seperti apa. Di Jakarta pun juga belum dalam titik yang taraf yang maksimal juga. Karena desain itu sesuatu yang sebetulnya nggak ada batasan. Maksudnya kita nggak bisa bilang dia harus berkembang di satu negara, nggak ada di negara lain atau apa. Ini sesuatu yang harusnya jalannya barengan, jadi mengglobal. Dan kita lihat, kalau saya lihat di Indonesia, di Surabaya terutama, itu belum sampai titik maksimalnya. Jadi masih banyak sekali opportunity-nya menurut saya. Tinggal ngikutin aja pasarnya kemana, kita bisa cari ceruknya seperti apa, semua masih bisa dikembangkan. Menurut saya belum mencapai titik maksimalnya. Jadi masih banyak yang bisa digali, masih banyak yang bisa dikembangkan. Surabaya sebagai kota kedua terbesar di Indonesia, desain itu sesuatu yang sebetulnya nggak ada batasan. Maksudnya kita nggak bisa bilang dia harus berkembang di satu negara, nggak ada di negara lain atau apa. Ini sesuatu yang harusnya jalannya barengan, jadi mengglobal. Yang pertama pasti kalau kita mau memaksimalkan apa-apa atau misalnya mau mengembangkan apapun juga, kita mulai dari diri sendiri sih. Jadi mungkin yang pertama empowering dalam arti kalau misalnya kita ingin dihargain sama orang, ya coba buat diri kita
layak untuk dihargain. Jadi gimana kita bisa kembangkan skill kita, gimana kita bisa kembangkan semua hasil dari pekerjaan kita, outcome-nya, service-nya. Intinya kalau misalnya kita mau dipercaya sama orang ya, pertama kita harus jadi orang yang bisa dipercaya dulu. Jadi trustworthy-nya harus itu dulu, dikembangin dulu. Kemudian kedua mungkin kita juga harus bantu educate public. Public dalam arti bukan berarti hanya klien aja ya, tapi secara keseluruhan. Kalau misalnya kita nggak mau disalahartikan sebetulnya pekerjaan kita ini apa, profesi ini sebetulnya ngapain, itu sebetulnya tanggung jawab buat kita sendiri untuk memperbaiki itu semua. Untuk kita sih, kita kan ada acara 99 Designs Cafe nih. Ini intinya itu untuk membantu meningkatkan wawasan desainer dan juga kayak ilmu desainer juga yang di Indonesia dan khususnya di Surabaya ya. Jadi kita undang speaker gitu untuk sharing tentang desain, dan juga kita undang desainer juga untuk memberikan sharing tentang pengalaman-pengalaman mereka. Juga ini buat networking gitulah. Banyak baca. Yang aku lihat kekurangan di desain ini kebanyakan mahasiswa itu ini mereka ini desainnya bagus, tapi untuk merangkai satu cerita dari awal sampai akhir itu yang kelihatannya agak kurang gitu. Jadi menyusun konteksnya, kemudian baca juga membuat wawasan. Karena kerja di bidang desain ini, karena kita nggak cuma megang 1-2 tipe klien tertentu, tapi kan banyak banget. Jadi kalau wawasan kita luas akan sangat membantu. Persisten, konsisten, terus daya juang, karena memang tough untuk di industri ini. Dibutuhkan persisten, jangan mikir sprint tapi mikir maraton. Jadi maksudnya kerjaan di dunia ini adalah kerjaan maraton itu sifatnya. Yang paling dasar sih harus tahu dulu apa yang akan mereka lakukan di sini, apa yang bisa mereka berikan terhadap industri itu. Mereka nggak benar-benar peka gara-gara euforia, katanya mungkin kalau industri kreatif itu keren, industri kreatif ini cari duitnya gampang. Generasi kita ini kan katanya generasi instan gitu, bener-bener jadi blok utama bahwa kalau kita maunya instan itu pasti gagal lah. Jangan punya pola pikir yang instan lah. Jadi kenalin dirinya sendiri dulu aja seperti apa, punya skill seperti apa, punya keunikan seperti apa, atau mungkin punya kelemahan seperti apa. Kadang kelemahan pun bisa jadi kelebihan juga. 1 sabar, 2 aja sampai naik dewe. Sama yang ketiga mungkin selalu punya passion, jangan pernah mati. Karena mungkin driving force-nya kalau untuk di desain sebagai seorang desainer pasti di passion. Rajin aja, kayak bikin portfolio gitu, terus kayak tekun, dan juga jangan pernah nyerah. Maksudnya ada pengorbanan yang harus kita capai untuk dapat yang kita mau itu di akhir itu. Lalui proses itu dengan benar, satu demi satu, langkah demi langkah, sampai sebetulnya kalau buah itu matang pohon lah gitu. Sekarang sih nggak kepikir ya, karena kita lebih suka kita lihat ke arah positifnya aja. Jadi ya mungkin kalaupun ada ya udah nggak inget lagi sekarang. Kena klien sing rewel pasti. Klien sing rewel, nawaran. Kendalanya sama, hanya detail-detail operasionalnya yang berbeda. Saya pikir ya gimana cara dapetin project, membuat konsistensi flow pekerjaan itu tetap konstan. Hal seperti itu yang kita lagi bangun sistem internal di kantor kita. Bagaimana membuat kinerja kantor ini makin baik secara internal dari tahun ke tahun kayak gitu. Bagaimana memperbaiki kualitas project kita di masa yang akan datang. Bagaimana membuat pangsa pasar kita lebih fokus kayak gitu sih katanya. Wah, ini dukanya banyak banget. Mulai dari awal dulu ya, kita di 2007 Revit Chapter sempat dia bisa dibilang mati suri lah.
selama 2008-2009 gitu. Dan itu benar-benar kolaps, jatuh banget, nggak ada kegiatan, nggak ada yang dikerjain gitu. Tapi terus kita coba bangun lagi. Kalau selebihnya memang dukanya ya lebih gimana cara kita memandang sih. Maksudnya kalau saya sih berpikir bahwa setiap duka itu atau halangan, rintangan itu justru jadi cambukan lah untuk akhirnya bisa bagus lagi. Aku basicnya bukan dari kuliah di kafe, sehingga otomatis bisa dibilang banyak dukanya lah gitu loh, banyak duka. Kalau running studio sendiri banyak dukanya, jadi kan harus belajar ini, belajar itu, ngerti pajak juga, jadi sesuatu yang di luar desain itu harus dipelajari juga. Seiring jalan kita jadi dipercaya sama klien, dipercaya oleh banyak orang, dipercayakan untuk mengerjakan merek mereka, brand mereka, bisnis mereka, usaha mereka, dan itu sesuatu hal yang sangat berarti buat kita karena kita dikasih kepercayaan sama orang. Itu something big lah kalau buat kita. Kemudian kita juga jadi banyak ketemu, kita juga banyak bekerja sama dengan orang-orang yang punya visi yang sama. Banyaklah cerita-cerita yang menarik. Jadi belajar banyak juga selama kita bekerja di bidang ini. Banyak dapat uang ya pasti suka. Kalau misalnya untuk klien sing enak, jadi temen juga, tambah temen juga pasti cepat suka. Banyak lah lo suka. Memang ini yang saya pribadi ya, ini yang memang saya inginkan gitu. Jadi berprofesi sebagai desainer grafis, punya studio sendiri, dan ya syukur sudah terwujud gitu, dalam artian udah ada graphic chapter gitu. Sebetulnya sih ada pasti ya, cuman sekarang nggak kepikir ya. Soalnya kadang-kadang kalau suka, ya suka saat itu, sekarang nggak dirasain lagi.